Hai, ketemu lagi dengan gua Odo Dan gua Rama Sims di Bagus Nonton Bareng. Tadi kita mau nge-review film dari Netflix di bulan-bulan ini ya Pak? Betul. Ini film tentang katanya horor, Ya. tapi kita justru lebih dapat misterinya. Ya. Judulnya apa? Film ini dari Thailand. Betul. Judulnya The Whole Truth. The Whole Whole Truth. Truth. Jadi kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Cuman ini permainan kata dengan whole, Sama lobang. seluruh, dan whole, lobang. Permainan kata. Oh iya, permainan kata. Jadi ini film bagus. Bagus Keluarnya itu bulan-bulan kemarin, Pak. Ya. Bulan-bulan kemarin. Jadi langsung aja kita dengar sinopsisnya dari sini. Nah, jadi ini mengisahkan tentang seorang janda ya, Hah? yang memiliki dua anak. Si Pertama? jandanya namanya Mai. Anaknya itu Pim dan Put. Perempuan sama laki-laki. Betul, yang perempuan itu Pim, yang laki-laki itu namanya si Put. Nah, gimana keseharian mereka di awal tuh, jadi si Pim ini, Mai itu sukses Pak. Nah, Marketing ya? Marketing Penjualan. dia, sampai banyak tugas lah dari bosnya, sampai kerja malam, lembur. Terus diangkat jabatannya jadi marketing ke internasional, entah apa itu ya. Semua orang Chinese ya, Tuh. gitu. Cuman seiring bertambahnya kesuksesan dia, begitu juga dengan waktu untuk keluarganya berkurang kan, pastinya gitu ya. Nah, dia nggak tahu permasalahan apa tuh yang ada sama Pim dan Put pada saat itu. Nah, sementara itu, kalau nggak salah tuh temennya Fame dan Put lagi main game, kita bisa lihat. Tuh. Seperti akrab ya, sampai tiba-tiba Pim muncul dengan tatapannya yang itu, terus ngeliat ke Fame. Fame ini teman si Put ya, teman sekolah. Terus akhirnya dia naik ke atas. Si Pim Pim naik ke atas mau ganti baju. diikutin sama Put. Tiba-tiba Diikutin kayak sama Put, diikutin sama Fem. Fame ngeliat gini kayak terpanggil lah dia. Naik ke atas tangga dan dia berusaha untuk ngintip si Pim yang lagi mengganti baju. Pim pun sadar dan mengat dan langsung nutup pintu, tapi didorong ini sampai Fame ngganjal pakai kakinya, kejepit lah. Nah di situ kita tahu ya kalau si Fem ini fake temenan sama si Put. Soalnya Put ini nggak ada yang mau nemenin, dia itu cacat ya Pak ya. Iya. Jadi pakai alat bantu di kaki. Tuh, Fame mengancam kalau Put kayak gini terus nggak bisa ngedeketin dia sama kakaknya, dia mau nyebarin video. Nah, videonya pada saat ini kita belum tahu ya. Pada saat itu belum tahu, pada saat sini itu belum tahu kalau video itu apaan. Akan sebarin katanya. Gue kira video apaan. Terus Nah, si namanya anaknya siapa? Tim yang resah langsung lapor ke mamanya dan bilang ini kelakuan si Fem tambah parah nih gitu. Kata mamanya biarin gitu, temannya Put nanti dia nggak ada temen kalau gini. Tapi akhirnya Pim bilang ini dia berusaha untuk ngintip gini segala dia macam. suka ngintip gitu. Wah, ya udah mamanya Udah, ntar ngerti. kata mamanya ntar saya ke situ. Ya, Saya ke situ. samperin si Fem. Cuman waktu berlalu terus, dia juga lagi rapat nggak bisa diganggu, sibuk Sampai malam. sampai malam dan akhirnya buru-buru pulang, ngebut di jalan dan Kecelakaan. kecelakaan fatal yang membuat dia akhirnya Oh ya itu guys ya, ngantuk. Itu resepnya tuh. Hujan malam. Itu kalian jalannya Masih- pelan-pelan aja. Kalau kalian mau cepat sampai ya cepat aja pulangnya, jangan di jalan. Akhirnya kecelakaan dan koma, nggak sadar. Dokter bilang kesempatan dia untuk bangkit dari koma itu 50%. 50-50. 50. Nah, yang ini nih yang unik ini, pada saat dia di rumah sakit, ada seorang kakek nenek muncul yang mengaku kakeknya dan neneknya Pim dan Put. Berarti orang tuanya si Mai kan. Ya di sini tuh kalau Pimnya nggak kenal sama kakeknya. Soalnya Mei nggak pernah ngomong soal kakek sama neneknya ke anak-anaknya. Si kakeknya bilang, mamanya kamu lagi koma, kalian tinggal sama kami aja. Nah, namanya Kaget dong gue. kaget kan, itu namanya anak-anak kan emang harus ada yang ngurus kan, pakaiannya, makannya segala macam. Akhirnya mereka ngikut gitu kan. Cuman di situ tatapan neneknya terakhir ngeliat Mai agak gimana gitu. Kita yang nonton pertama kali ngerasa Kayak terus abis lagi natep, itu si kakeknya ngomong namanya Wan kan, neneknya. Wan, pas balik orang apa? orang abu. Jadi kita kira tuh di situ kita kira, ini kayaknya bukan kakek neneknya. Nah, filmnya berusaha menunjukkan seperti itu. Betul, lanjut. Sampai di rumah ya udah seperti biasa ya, pagi-pagi berangkat. Terus si Put ini selalu sajikan segelas susu yang lumayan gede Dan sarapannya tuh itu aja gitu. dan persis seperti waktu mereka sarapan di rumah dibuatin sama ibunya. Oh gitu ya. Sama, jadi Oh, iya. ada telur mata sapi 2 kayak mata, Rotinya segitiga. roti segitiga mulutnya, terus ada Sosis alisnya. alisnya gitu. Ibunya bikin kayak gitu. Dan itu membuat kita
yakin kalau oh berarti ini bener neneknya nih, sama bener. Oh iya, iya. Sama kan model sarapannya gitu kan. Terus lanjut. Nah, sini berlanjut seperti kehidupan sehari-hari lah, gitu. Jadi kakeknya bilang nenek kamu ini demensia, Atau jadi sering lupa. lupa ingatan ya, Sering lupa karena ingatan. udah tua kadang-kadang gitu. Nah, kalian maklumin kalau dia ngomongnya agak kasar atau gimana gitu kan. Udah sini berlanjut dengan kucingnya hilang. Masih latte. Latte, Put kesel banget gitu kan karena kucingnya ditaruh di luar sama si neneknya gitu. Dia mau marah tapi ya mereka anak yang santun sih. Dan saat itu juga dia ketemu sesuatu di rumahnya. Tuh ada sebuah lobang, lobang keindahan. Lubangnya itu nembus ke rumah kosong. Pertama nonton si Brad bilang, "Udah lu lihat rumah kosong nggak yang di sebelah rumahnya nenek kakeknya?" Oh, waktu pertama kali mereka sampai di rumah sakit, ada perbedaan kontras antara rumah mereka dan rumah. Bisa ya, bisa bikin gitu ya. Kita langsung notice karena itu rumah hancur Ya banget. makanya emang kayak dia suruh kita ngelihat rumah itu juga gitu. Betul. Akhirnya begitu ada lobang, otomatis kita nganggapnya kalau itu lobang menuju ke rumah yang serem kan. Betul. Nah di dalam penglihatannya pada saat pertama awal-awal mereka ngeliat lobang itu ada keluar anak dari ruangan di bawah tangga. Jadi ada tangga, Lemari bawah tangga di ya. bawahnya ada rumah, ada ruangan. Lemari Nah bawah di situ tangga. keluar darah keseret Udah, ya. sama anak kecil gitu, ke umur 7-8 tahun, muntah darah lah, macam-macam aja gitu. Ini lah gitu, Ya, serem lah. diarahin film itu pada saat scene itu diarahin kalau itu film horor. Betul. Gue banyak lihat reviewnya ya di IMDb nih, soalnya kalau kita ngebahas tentang review, komentarnya bilang horornya nggak dapet, nggak serem. Dan pada Soalnya nggak emang pada akhirnya bukan film horor. kalau menurut gue ini film misteri gitu, bukan film horor. Horornya kalau lu nonton sendiri sih berasa ya. Tuh. Gitu. Terus lanjut. Nah, sini berlanjut terus gitu. Diceritakan di sekolah si Pim ini adalah seorang kapten dari cheerleader, Oh iya. memiliki banyak teman dan saingan. Oh, di situ juga Pak, kalau baru sadar kalau temennya itu jadi tentang kepolosan dan sebuah kebenaran yang kita sendiri nggak tahu. Film ini memang tentang kebenaran. Dan dia temennya ini akrab banget tuh di teman cheerleader nih, di komando sorak ya. Awalnya Akrab banget dibangun temannya. Terus dia mau si Piao, si Pel. Gitu. Gurunya bilang kita akan mencari kapten untuk tim nih, kapten baru, dia bilang gitu. Nah ini pemilihan nanti itu akan berlanjut lagi ya. Sementara dikisahkan di sini kakeknya sering nggak pulang ke rumah lah, jadi menyelidiki. kecelakaan ibunya si Mei, dan pada saat dia bapaknya Mei ya, kakeknya ini nyelidikin kalau kecelakaannya gimana sih kejadiannya. Oh ternyata si Cancut ya, Cayut ini yang nabrak, kata bapaknya. Ya dia nabrak sambil mabok, kata bapaknya. Nah di sini tuh baru kalau kita tahu, oh ini berarti kakek sama neneknya beneran. Dan juga sekaligus kita tahu pertama kalinya kalau kakeknya itu ternyata polisi, bahkan pangkatnya udah lumayan tinggi ya Pak ya. Jadi misterinya tuh udah dibalik, oh berarti kakek sama neneknya benar, bukan Hansel and Gretel gitu. Dari awal gue pikir kalau mereka itu Hansel and Gretel, dikasih makan, dikasih susu terus dimakan. Segampang itu. Gampangnya nggak, filmnya nggak segampang itu. Ini Netflix masalahnya. Ini semakin meyakinkan kalau Netflix itu lebih. Scene berlanjut, Fame bilang ke Put, katanya pindah ke rumah baru ya. Mau main sono dong, katanya. Kira main ya. Datang si Pim, nggak boleh main, tapi akhirnya Fame tetap masuk ke rumahnya si dia kesel gitu, nggak bawa Xbox yang kemarin. Lagi nunggu nongol lobang. Nongol lobang, si Fame pengen penasaran. Put bilang ada lobang, kata Fame nggak ada. Gila lu ya. Coba lihat deket. Dijentokin si Fame, bukan dijentokin sih Pak, ditarik sama rumah. Ditarik sama rohnya. Sama rohnya atau apa gitu. Otomatis Fame nyalahin Put, karena kan dia lagi begini, Put yang ngedorong begini berarti kan. Soalnya kan nggak ada lubang ya. Put yang nggak tahu apa-apa pun kaget, kok bisa berdarah gitu. Nah di saat bersamaan datang Pim yang, lu main ke rumah gue juga gitu kan. Kenapa berdarah begitu? Terus kata Put, enggak bukan saya. Fame bilang, oke kalau kayak gini lu akan rasakan pembalasannya ya Pim. Hidup lu hancur katanya. Hidup lu hancur. Si Fame temennya ini pulang. Pim bilang sama Put, itu apa-apaan tadi, maksudnya apa? Terus akhirnya Put di situ menceritakan lah kalau ada sebuah video yang diambil pada saat kakaknya Pim yang cantik itu lagi mandi. Tapi gimana? Si berat gua bilang, wah masa videonya? Ternyata videonya dikasih lihat guys. Jadi gimana caranya? Berapa detik ya Pak?
5 detik ya. 5 detik. 5 detik tapi cukup Pas ya, angle-nya pas. Angle-nya kok berani gitu ya. Angle-nya berani. Gimana caranya si Fem yang laki-laki bisa ngambil video di ruang mandi atau ganti pakaian perempuan? Nah, itu misterinya tuh. Itu misteri juga. Itu sebuah kebenaran yang akan terungkap nantinya. Nah, terus scene-nya berlanjut seperti biasa lah gitu kan. Nah, si kakeknya ini akhirnya Pada saat malam-malam ya. malam-malam nih ya, udah malam-malam nih. Di sini tuh stop tuh malam-malam kakeknya ini dapat alamat dan si itunya ya. Si Cayut. Si Cayut lagi pesta-pesta di house party di rumah diikutin sama dia, betul. Diikutin sama kakeknya, ngikutin si pestanya Cayut. itu ngikutin Cayut dan ngejegat jalan mobilnya gitu alpan. Begitu ngedapetin si Cayut ini memang sombong ya, anak orang kaya kan, terus kamu nggak bisa, aku kebal hukum, kamu nggak bisa ditangkap, kamu rasakan besok. Dia emosi nih kakeknya ya, langsung dikeluarin, diambil alkohol, dibalurin. Suka minum alkohol loh. Gua kira mau ditembak soalnya kakek bawa pistol. Iya, gua kira mau ditembak. Tapi kalau ditembak kan bakalan gampang diselidikin pelurunya siapa yang punya pistol itu disiram minuman keras, dipakai jipo gitu kan, JPKY dibakar. Wah, itu keren. Itu scene paling keren tuh. Ya, memang sengah gitu anak-anak. Itu scene paling berani. Ya, soalnya ekspresi kakek gitu. Bagus. Kakeknya sama neneknya udah dapet bagus dapat ya. peran. Kakeknya dapat telepon dari Pim bilang kalau Pak si Put sakit muntah darah gitu. Habis muntah darah gitu, tapi sebelum kakek datang, neneknya itu ngasih susu selalu seperti itu sama si Put. Ya, si Pim nggak dikasih susu. Si Pim nggak. Nah, itu kita agak bingung di awal, dia sayang banget kayaknya dia sama cucu yang. Dan adegan itu berlanjut ke reveal dari neneknya cerita. Betul. Dimana mereka turun, kakeknya belum datang nih dari habis operasi. Kakek belum datang. Nggak datang, neneknya ini cerita, soalnya kan di bawah ada lubang lagi ya Pak ya. Iya. Lubang lagi, si Pim ngeliat, si Put ngeliat, muncullah adegan-adegan di mana yang menyeramkan. Mulai dari ternyata sekarang ada laki-lakinya. Ya. Laki-lakinya lagi tidur, lagi mabok, terus anak kecil ini yang di dalam lubang ya, kecil keluar dari gudang di bawah tangga. Itu dia tuh. Jalan Ini misteri yang sesungguhnya. muntah darah. Akhirnya si kan rumah sebelahnya itu selalu yang duduk gitu. Jadi si neneknya itu juga mendengar. Nah di situ neneknya cerita, reveal lah kalau tadinya ada seorang anak perempuan ya, kakaknya Pim dan Put, namanya Pinya. Dan ayah mereka namanya si Krit. Nah, Krit ini menurut kebenaran versi neneknya lalai, mabok dan tertidur, sementara sebelumnya mereka main petak umpet. Tuh. Dan si Pinya kunci di bawah lemari bawah tangga ya. Lemari bawah tangga itu. Nah, persis seperti apa yang dilihat di lubang. Jadi yang dilihat di lubang itu sebenarnya adalah rumah mereka sendiri. Jadi soalnya udah dikasih tahu ya dimensi lain guys. Sama siput kalau itu adalah lubang cacing. Lubang cacing itu apa? Wormhole itu adalah sebuah gesekan dimensi yang membuat kita menjadi, kalau kita masuk atau kita mengintip itu kita bisa ngelihat ke dimensi lain. Tuh, kita di dunia yang berbeda. Gitu. Nah, terus di situ juga neneknya cerita kalau si Pinya itu minum racun tikus di dalam lemari itu ya. Kalau hanya kekurung di dalam, anak kecil nggak akan mati Pak. Masalahnya Pinya ini kan agak sedikit kerusakan mental dan kerusakan fisik, sehingga dia nggak bisa berpikir dengan benar ya, cacat lah ya. Akhirnya di situ dia ngerasa haus karena kekurung atau karena memang sirup kata neneknya diminum. Jadi pada saat semuanya pada ngumpul, neneknya, kakeknya, Mai ngumpul, pintu dibuka, keluarlah si Pinya yang udah muntah darah karena minum racun. Udah tuh di saat bersamaan si Mai pun bangun di rumah sakit. Langsung anak-anakku mana anak? Ya anak reveal situ Pak. Di bawah sama nenek kakeknya. Kaget tuh. Nenek, dia merasa resah dan gelisah, terus kayak scene gue. Cuman dia niat dan hati. Resah dan gelisah. Bukan niat dan hati Pak. Ya itulah. Jadi gini. di scene dimana si Mei itu bangun dari komanya, itu membuat gue bolak-balik. Kan bukan gitu. Kakek nenek, kaget. Nah itu gue berpikir, ini benar kakinya Pak sama neneknya bukan sih? Dibawa ke rumahnya, wah, jadi si Mei berusaha untuk kabur kan?
Dia berusaha untuk kabur tapi disuntik penenang. Oh iya. Nah, terus si kakeknya itu habis beroperasi ngebakar orang, dia ke rumah sakit untuk ngeliat si Mei. Tapi udah nggak ada. Mei udah kabur. Mei udah kabur. Rumah kakek neneknya. Pada saat bersamaan menuju ke rumah, kakek menuju rumah, neneknya lagi Bentrok. cerita sama Pim sama Put. Ketemu sama Mei-nya dulu. Ya, di pause dulu. Di pos dulu. Jadi sebenarnya siang-siangnya tuh ada kejadian di sekolah ya kan. Jadi kakeknya lagi menuju ke rumah, Mei-nya lagi ke rumah, neneknya lagi sini tuh. Nanti Di pause bakalan dulu ya. Itu bakalan seru tuh situ Di pause ya. dulu. Pause dulu nih. Kita tadi lupa ceritain apa yang terjadi sama Fame. Karena kalau kita ceritain belakangan nggak dapat ya. Apa yang terjadi dengan Fame dan kebenaran tentang videonya si Mei? Nah, videonya. Jadi sebenarnya gini, nggak lama setelah gue lupa tuh tadi, nggak lama setelah mereka lagi ngobrol, mereka ngedapetin HP-nya si Fame ketinggalan. Ah, betul. Di HP itu ada videonya si Pim lagi mandi. Di situ kita bisa lihat kan. Cuman yang jadi pertanyaan sama kalian kan gini guys, Siapa yang ngambil? siapa yang ngambil? Si Fame kan laki-laki, masa masuk kamar mandi perempuan? Kan ini bukan film Amerika, ini film Thailand yang ketimuran. Nah, mungkin kalau laki-laki masuk ke kamar mandi perempuan. Ya. Jadi Nah, paginya siangnya Fame udah persiapan, dia bawa HP-nya dan dia bawa kasih lihat ke guru segala macam, terus dia bikin settingan sama guru. Nah sekarang saatnya pemilihan kapten nih si Pim, kapten cheerleader ya. Gurunya dengan sengaja memilih Pim lagi ya. Pim lagi, soalnya ada 3 kandidat. Pim, Pel, sama temennya. Dan temennya lagi Sama yang temennya. siapa gitu. Temennya mukanya kan gitu ya, gitu kan Pak. Si Pel tuh, kok gue sih dipilih gitu. Kok gue sih dipilih? Kok gue sih dipilih? Nah, Kalian pasti udah tahu siapa yang jahat. Terus akhirnya Pim terpilih dan sambil berjalan orang Si Pel bilang, gue tuh tadi tuh gue nggak tahu siapa yang nulis nama gue. Akhirnya si Pim marah. nggak sabar dia. Nggak usah polos lu Nggak katanya. usah so polos deh lu. Nggak usah so polos lu ngapain? Gue kira gini Pak. Apa segitu nih? Ini segitu reveal sih, bagus segitu marahnya si Pim sampai dia karena nulis ada nama temennya si Pel pengen jadi kapten. Ya tentunya dia ngomong, Ternyata lu yang ngerekam gue lagi bugil kan? itu dia misterinya. Yang bugil gitu kan. Ternyata si Pel gitu di kamar. Pel gitu, Iya. temennya tuh dari atas Terus sana gini, ke biliknya si Pim. Nah, terus si Pel Kirim ke si Fam bilang gini, lu kalau nih gue kirimin videonya, tapi lu tidur sama gue. Wah berarti si Pel kan tanda kutip. ya begitulah ya. Ya udah kata si Pem gini, yang lebih parah gini, ya udah tidur aja sama kalian berdua. Oke deh kata. Parah banget kan. Parah banget tuh si Pem tuh. Nah semuanya ini udah dilaporin ke guru sehingga akhirnya si Gurunya yang ngomong Pak, di review sama gurunya. Gue bilang wah bener ya film ini tentang kebenaran di belakang kita. jadi tentang misteri. Kata si Pem gini, emang lu, gua tit gitu kan, gua perempuan tit gitu kan. Emang lu nggak tahu teman-teman bilang apa, lu sombong, lu angkuh, lu ini. Temen-temen di sekeliling lu nggak suka sama lu so cantik, so hebat, Tuh. iri lah gitu. Ya scene-nya berakhir dengan akhirnya Pim menang ya. Dia menang jadi Pim kapten, menang. jadi leader tapi nangis pulang. Dia kehilangan teman-temannya ya. Lanjut ke scene yang tadi kita udah Selesai ya ceritain. ceritanya Fame. Memang secara langsung cerita antara Pim dan Fame dan temannya si Pem itu nggak ada hubungannya memang. Cuman emang menceritakan tentang kebenaran di belakang kita. Itu dia. Karena judul film itu kan The Whole Truth. Truth. Kebenarannya pokoknya. Nah ini kan yang tadi Kita balik kita bilang lagi ya. kan, kita balik tadi kan udah bilang kalau si udah reveal ya dari neneknya tentang Creed, bapaknya mereka, bapaknya Pim sama Pat. Terus di lain waktu ada Mei, ibunya mereka itu udah sadar dan menuju ke rumah, dan ada kakeknya yang habis operasi ngebakar orang menuju ke rumah juga. Yang pertama datang Ibunya, Mai. si Mei. Otomatis dia langsung mengambil anak-anaknya dari neneknya ya kan. Terus bilang kembalikan anak-anakku. Terus kami udah tahu semuanya, Ibu, jangan ganggu anak-anakku. Pulangkan akan tuh kan, Mei, kata, oh berarti gue udah tahu. Oh itu ibunya. Emang dari awal film ini ambigu gitu. Emang dibuatnya seperti itu. Jadi ya nontonnya harus pakai otak. biar kita ada twistnya. Iya. Iya, nontonnya. Dan ini bukan film horor. Film misteri. Horor itu hanya kayak topping di atas. Terus itunya. kata si Mei, Diceritakan lah kalau memang dulu dia punya seorang anak bernama Pinya, Pinya. gitu kan. ada-adanya nggak tahu. Ada-adanya nggak tahu dan Pinya ini meninggal karena kelalaian si Creed. Ya. Kan gitu yang kita tahu kan. Itu yang kita tahu di awal. Kelalaiannya itu karena main tahu umpet, secretnya nggak nyariin, ngumpet di bawah lemari tangga, Dan di akhirnya- bawah tangga, akhirnya minum racun tikus. Pinya minum tikus dan meninggal. Nah, ternyata ada lebih dari itu ya ceritanya. Tuh, datanglah bapaknya. Belum sih itu dulu review.
Siapa, Pak? tentang ibunya yang ngeracunin si Put dulu. Oh iya. Ibunya ini ternyata memiliki kayak semacam Bukan udah datang bapaknya megangin. Oh iya, bapaknya datang dulu ya. Bapaknya datang, kakeknya masuk nih. kakeknya datang bawa Begini pistol. tuh, begitu tuh. Oh, gitu. Kata si Maggie nih, udah ngedukung filmnya kalau bapaknya emang jahat. Oh, ayah kamu mau ngebunuh kami sekeluarga seperti ayah membunuh Creed. Bapaknya mau kayak gini. Kenapa tuh ekspresi kenapa? Bingung kan, bingung. Kita waktu itu kayak orang kita nggak bisa acting kali ya. Kita nonton salah gini. ekspresi Kita nih. nonton gini. Wah, bener ya, berarti bapaknya dibunuh sama si kakeknya, si Creed itu bapaknya dibunuh keluar cacing langsung keluar dari mulut. Dibunuh sama kakeknya kan. Soalnya kan bapaknya polisi kan. Lagi kejadian zaman dulunya tuh si bapaknya bangun mabok, tiba-tiba ketemu anaknya si Pinya, anak pertamanya mati, makanya nembakin pistol ke jidat. Terus abis itu gini Pak, si Pim ini cerita, ibunya cerita Pak. Ibunya cerita, versi ibunya ya. Versi ibunya gimana? Jadi pas mereka baru pulang gitu kan, jadi ternyata si Pinya ini memang minum racun tikus gitu kan. Emang meninggalnya disuruh minum racun tikus, tapi si Pim ngelihat si Pim yang ngebongkar Pak kalau kok neneknya itu selalu ngasih susu ke Pat, kok gue nggak dikasih susu? Ibunya berarti si Mai. Berarti lu pilih kasih. Ternyata si Mei bilang, berarti ibu ngeracunin anak saya ya kan? Itu si akhirnya ngaku. ibunya langsung berubah Pak, mukanya kan gini, jadi gitu. Karena itu ya, gue yang paling seneng liat neneknya gitu dari mukanya gini Pak, langsung. Karena lebih mirip bipolar sih. Langsung gitu. Wah, emang kenapa? Anak kamu cacat. Kamu anak kamu bawa kutukan. Sama seperti anak laki-laki kamu. Oh, berarti kita udah bilang ya kalau berarti kakek yang bermasalah ini kakek neneknya ngebunuh cucunya dan mau ngebunuh si Put lewat susunya, dan kakeknya ngebunuh bapaknya si Creed, mantunya ya, mantunya. Wow, mulai apa ya si Imenya, mulai kaget gitu. Mulai kaget. Ternyata dibunuh Selama ini dibunuh. Gitu. Ternyata Creed ini baik. Kenapa Creed ini ternyata memang yang nggak bermaksud untuk membunuh ya. Ya, dia kan orang seniman, terus mungkin cuek ya. Jadi dia habis main umpet nggak nyari anaknya. Lagian juga racun tikus itu kan memang seharusnya nggak ada di situ. Ya betul. Terus scene berlanjut ke si Mei bawa Pim sama Put pulang. Gua kira mau ditodong apa katanya. Si Mei bilang, ya udahlah deh, pulang. Oke, kalau gitu saya akan bawa anak-anak saya dan jangan ganggu kami lagi. Kalau ganggu keluarga Mai dan si Put dan sini, si Pim, kita Mai anaknya ini akan bawa kasusnya ke polisi gitu. Kalau orang tuanya pengen bunuh. Tuh, gua kira film itu udah habis sampai situ, Pak. Karena film itu udah habis sampai situ. Karena scene selanjutnya adalah si Mai sama anak-anaknya duduk, si Pim yang cewek, si Put duduk di sini. Si Pim ngomong, si Pim gimana kalau kebenaran yang kita tahu selama ini tuh bukan yang sudah terjadi. Terus kata Mei gitu, Kenapa? Sama berat gue langsung kayak apa kata Mei? Kenapa? Ya, kebenaran yang kita ketahui kan belum tentu kebenaran yang sesungguhnya gitu. Jadi di belakangnya ada kebenaran. Wah, benar dong. Gue sama berat gue langsung filmnya belum habis. Nah, dari mulai titik itu sampai selanjutnya itu adalah kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi. Mau ceritain nggak Pak? Karena mau ceritain nggak? Kalau kalian nggak mau ceritain, kalian nonton di Netflix The Whole Truth. Tutup videonya dan nonton mulai sekarang. Karena selanjutnya dari video ini bayar 168.000. Atau nonton di channel kita ya. Subscribe, jangan lupa like dan share. Ya, jadi di sini adalah zona bikin nggak mau nonton filmnya. Ini adalah kebenaran sesungguhnya. Betul. Jadi kebenarannya Pak. Nah, jadi gini, yang terjadi sesungguhnya adalah pada saat sebelum mereka berangkat nih antara neneknya, kakeknya dan Mai, entah kemana gitu ya. hari di mana Pinya meninggal ya. Hari di mana Pinya meninggal. Pinya kan lagi main sama si kakak bapaknya, terus ngumpet di kolam. Nggak main sih Pak.
main petak umpet kan. Bapaknya yang ngelukis. Terus bapak Jadi bapaknya fokus sama ngelukis. main petak umpet lah, cuman bapaknya nggak ngeladenin. Tidur, pintu itu sebenarnya nggak ketutup tuh, pintu ini bawa tangga. Set, ketutup doang, nggak kekunci. Nggak ketutup, kebuka dikit terus kebuka pak. Kata Pas nenek pulang, ini kok pintu nggak ditutup sih? nggak dikunci, truk. Tutup dan kunci. Neneknya nggak tahu guys. Kalau di situ ada sipinya. Tuh, jadi sebenarnya neneknya selama ini memang berusaha untuk ngeracunin. Tapi mati nggak ngebunuh. Tapi mati perlahan. Ya mungkin mati perlahan kali, kita nggak tahu juga, di situ nggak tahu jelas tuh ya. Tapi nggak bunuh. Iya, maksudnya nggak bunuh secara. Tapi itu karma Pak. Kan neneknya disuruh minum obat sama kakeknya supaya nggak gila. Sih. Kompleks ya. Iya. Nah intinya Pinya mati memang karena nggak sengaja, bukan karena kekurung. Banyak lagi review lain ya. Nah, Salah satunya si review yang Pinya kan keluar Pak. Nggak keluar sih Pak. Dikeluarin sama kakeknya. Kakeknya nyiram si Creed, suaminya si Mei, sama seperti nyiram si Cayut. Nyiram, bangun kan. Kamu udah membunuh anak kamu. Terus si kakeknya bilang, keluar kamu dari rumah ini. Kok gue bilang kok disuruh keluar? Ditodong pistol Pak. Itu kakeknya mau ngambil pistol, dari belakang ada tangan. Pistol kakeknya dipegang. Gitu. Saat kakeknya gini, tuh ada tangan, ditembak si Creed. Siapa yang nembak? Si Mei. Jadi ngebunuh itu bukan, jadi yang sebenarnya kita tahu gini ya, si Mei taunya si Creed ngambil senapan ayahnya, bunuh diri. Berarti bunuh diri berarti. Tapi ceritanya mengarah kalau bapaknya yang ngebunuh si Creed. Oke lah. Terus pada akhirnya yang bunuh si Creed itu adalah Mei atau istrinya. Soalnya kan bapaknya nggak ngebunuh si Cayut itu pakai pistol Pak, pakai dibakar. Iya benar. Itu udah foreshadowing. Iya benar. Kalau dari awal si Creed dibunuh pakai pistol, pakai pistol. Itu foreshadowing, iya. Lagian bakal ninggalin lubang. Nah, begitu ditembak, pas di kepala si Creed tembus ke belakang, ditembok sampai peluru itu bikin lubang. Rumah sebelah. Itulah asal mula lubang di awal cerita. Kenapa Dan itu bisa ada lubang? Dan pada saat itu si neneknya itu diganggu lagi tuh, abis itu diganggu lagi sama setannya si Pinya. Tiba-tiba setannya keluar. Itu udah horor. Udah kasih harusnya ya. Udah kesurupan Pinya pas kakeknya turun ke bawah. Neneknya minum racun tikus dong. Ternyata neneknya minum racun tikus. Kenapa kakeknya bawa pistol? Gue udah bilang, ini kakeknya bawa pistol ke bawah. Ini neneknya ditembak nih. Akhirnya bener abis minum minum racun tikus, terus neneknya masih sempat berdiri dan kesurupan Pak. Neneknya kayak kesurupan dan di mata kakeknya neneknya berubah menjadi Cayut. Creed. Ya. Creed apa Cayut? Cayut kan dibakar Pak. Kebakar. Iya. Ditembak lah. Tembak lah neneknya. Terakhir kakeknya bunuh diri. Terakhir ya kita udah tahu lah ya finishingnya ini pasti. Kakeknya bunuh diri. Terus muncrat darahnya ke hole truth tadi, ke lubang tadi. Tiba-tiba terakhir ada scene di mana ibunya pakai listrik. Dalam hati gua, wah ini si Mei ibunya ya lagi pakai listrik. Wah ini kalau ada lagi. Jadi kalau memang ibunya gila, neneknya gila, turun ke sini yang gilanya mungkin ya. Turun ke Pim ya. Dan akhirnya turun ke Pim. Scene terakhirnya ada Pim lagi di ranjang yang kayak. Namanya gimana Pak? Lupa, padahal udah terngiang-ngiang. Jadi kalau kita nonton sekali lagi, kalian nonton lagi bentar di Netflix, kalian terngiang-ngiang lagunya. Itu bagus. Jadi itu lagu Nina Bobonya Thailand ya kali. Jadi ceritanya si Pimnya yang udah roh dan arwah setan terus mendampingi Pim. Dia pegangan tangan gitu sama Pim di ranjang dan itu sangat seru sekali itu sebenarnya. Creepy lebih tepatnya. Habis sinopsis mau nge-review tentang ekstrinsiknya, intrinsiknya. Jadi mulai dari gua, filmnya keren, Netflix gitu loh. Kalau mau dilihat sinematografinya, mulai dari openingnya, pembukaannya kayak lubang gitu. Sistematis. Ceritanya bagus. Bangunan cerita, konflik ceritanya bagus. Reveal. Actingnya emang ada yang bagus, ada yang nggak bagus, ada yang nggak ada yang jelek. Siapa yang bagus, siapa yang nggak? Kakek neneknya. Ya, kakek neneknya bagus, ibunya lumayan. Anak-anaknya standar. Anaknya standar, yang paling parah Put. Oh iya dong. Ya nggak apa-apa lah. Dia juga nggak tahu. Itu dan dia juga nggak tahu penting juga karakternya kayak siapa aja juga bisa ganti. Ya, terus kalau tadi kan udah sinematografinya bagus banget. Sinematografi. Menurut lu sinematografinya? Sinematografi Netflix banget. Epic.
epic banget, berasa kayak nonton film banget, enak ditontonnya, angle-nya pas, berasa kayak ih ini rumah kayak kalau dari luar kayak rumah Amerika, pas dalam kelihatan banget Asianya ya. Jadi kalau ya terus atmosfernya dapat. Dapet. Jadi emang dibangun dari awal atmosfernya itu bukan horor, walaupun ada scene-scene horor tapi atmosfernya bukan horor. Biasanya kan atmosfer itu kan dari ambience atau suara-suara musik-musik di belakang back sound. Nah, musiknya itu nggak horor tapi misteri. Nah, tadi udah apa? Sinematografi, acting udah. Nah, musik nih. Sekarang kita bahas tentang musik atau background. Gua agak kurang suka sama musik pengiringnya. Oh iya, lu si berat gue nih, abang gue ini bilang kalau musiknya itu Kadang muncul di saat yang tepat dan muncul nutupin ambience. Jadi waktu ada suara di lubang, itu gua kira bagian dari musiknya. Aturan musiknya matiin aja waktu itu. Film PKI. Jadi ya kalau ya sih emang agak ngeganggu, tapi overall lumayan, keren ya. nggak jelek banget soundtracknya ya atau musik pengiringnya. Jadi itu film The Whole Truth Netflix. Nah di sini sekalian aja ya, gue juga mau ngebahas tentang film-filmnya Netflix. Gimana kesan gue terhadap film Netflix? Ternyata film Netflix itu punya standar, punya ini kalau lu mau masuk di streaming online Netflix seperti ini nih gitu. Soalnya film yang di Indonesia tuh film zombie itu film Netflix. Betul, black hitam ya. Hitam. Itu Netflix. Itu Netflix. Jadi gini, kalau gue bilang ya, lu bisa ngebayang nggak? Nih film Thailand ini punya ciri khas karakteristik tersendiri. Terus film Indonesia punya karakteristik tersendiri. Korea punya karakteristik tersendiri. Itu dipertahankan. Amerika karakteristik tersendiri. Jadi mereka itu sama Netflix, lu bikin seperti yang kayak gini nih, seperti yang kayak gini. Jadi kalau gue bilang yang kayak Thailand, kayak film kemarin itu Thailand banget. Walaupun kayak emang villanya kayak rumah nenek kakeknya tuh kayak Amerika, cuman itu Thailand banget gitu. Betul. Gaya mereka sinematografinya, gaya mereka ngajin ceritanya, packagingnya. Yang kerennya gimana mempertahankan ciri khas dari negara itu sambil mempertahankan standar dari Netflix itu sendiri. Ya. Kalau kita rendengin antara The Whole Truth, Squid Game atau film-film Netflix lainnya, kayak kemarin juga kita banyak ya film-film Amerika. Mouse Korea gitu kan, Vincenzo apa kayak gitu. Terus kayak film Amerika yang Red Notice. Jadi mereka dia udah standar sama, Netflix gitu. Jadi Netflix seolah-olah mau bikin brand kalau ada Netflixnya itu pasti waktu untuk ditonton. Ya betul. Gue penasaran banget sama film yang udah keluar di Netflix juga tentang Turki itu. Oh si Kin. Kin yang orang digantung itu, gue pengen nonton tuh. Ntar kita bahas ya kalau kita sampai nonton kita review. Jujur kayak film Thailand The Whole Truth ini gue underestimate banget waktu pertama nonton. Gue pikir kayak film apaan nih gitu kan. Ya kalau kan soalnya kan Thailand kan kemarin kan sempat bikin The Medium atau Medium. Kerjasama sama yang bikin The Wailing-nya Korea. Terus kita lihat kayaknya wah ini dokumenter tapi ternyata kayak film activity paranormal activity gitu. Jadi di film gini ya. The Medium itu ternyata film horor yang berbalut dokumenter. Dokumenternya hanya bagian dari screenplay dia aja. Ya, kalau gue bilang film The Medium kalau dibikin dokumenternya gue kira filmnya true story, ternyata enggak gitu. Gue kesel, kok film dokumenter? Ternyata bukan. Soalnya dari awal udah dibangun kayak true story pak. Ternyata kok mati semua. Itu enggak berarti. Itu The Medium. Akhirnya gue sempat kecewa sama Banjong ya. Kenapa nggak bikin film kayak biasa aja? Nggak usah Shutter, Lon, terus masih banyak lagi. Banyak banget lah itu yang antologi. Namnak, ya kan? Ya ini film Thailand The Whole Truth. Jadi kalau kalian mau nonton, kalian bayar 168 di Netflix. Worth it banget. Jadi kalian bisa di Netflix itu bayar 168.000 sekarang. Kalau kemarin gue bayar 168.000. Kalian bisa nonton Mouse, kalian bisa nonton yang kemarin kita nonton Red Notice, terus kalian bisa nonton Hellbound dari Korea, ya kan? Itu film-film Netflix. Dan mereka langsung ini pak, langsung tancap gas gitu. Hari ini luncur gitu, launching di Amerika, lu nonton di ujung misalnya ujung Papua atau ujung Sumatera, lu bisa langsung nonton gitu. Ya. Sampai tamat ya? Sampai tamat lah. Oh, mantap dong kalau gitu 168 nangkap langsung sampai tamat.
Ya, itu kita review dan sedikit sinopsis the whole truth-nya Jadi gitu ya, kedepannya kita akan bikin konten. Kita coba breakdown, nggak breakdown juga sih. Kita sampein aja sama kalian apa yang kita dapat. Bukan sinopsis ya, Pak? Sinopsis kan lebih pendek. Ini kita sampai selesai. Kan maunya kalian kayak gitu. Walkthrough, bro. Walkthrough. PS1. Ya, jadi ntar kita Disampein sampai titik di mana ada spoiler. Kita akan boleh kasih tahu matiin. kalian dan kalian boleh close videonya dan nonton langsung. Karena memang tujuan kita buat video ini adalah supaya kalian nonton video aslinya atau film aslinya di Netflix. Tuh. Bukannya kalian nonton video kita terus kalian udah merasa cerita ke teman, tahu nggak film jangan The ya. Whole Truth ini? Jangan gitu. Kalian harus menghargai Kalian bohong, karya aslinya. Dengan menonton di Netflix. Itu tujuan atau visi misi dari Bagus Nonton Bareng ada seperti itu. Tuh. Kita nggak kayak channel-channel lainnya, maaf. Tuh. Kita nggak bisa aja bikin videonya, filmnya kita kasih lihat sini terus ini ceritanya gini. Tapi itu bukan esensi nonton film. Ya, kita nggak berbagi gitu sih sebenarnya. Kita Iya. berbagi rasa kita. Terus kalau kalian kan emang kebanyakan yang mau nonton kita nih atau yang penonton yang lain di kita nih ya pengen nonton spoilernya dong ya udah kalau kalian mau nonton spoilernya sampai habis, tapi kita mau kasih kalian tuh sedikit ceritanya dan sampai tengahnya. Kalau spoilernya banget di akhir atau revealnya itu kita nggak akan ceritain, maksudnya ceritanya ntar pas terakhir, jadi kalian bisa mentok nggak matiin video kita gitu. Iya, jadi di tengah-tengah itu konsep atau 3/4 lah gitu. Bagus Nonton Bareng yang terbaru. Terima kasih buat kalian yang dari hari pertama udah subscribe dan masih bertahan sama kita ya. Kita kemarin Kita ulang tahun. Yang keberapa? Kita ulang tahun yang ketiga. 3 tahun. Ya, Bagus terima Nonton kasih kepada para subscriber yang udah subscribe ke kita, yang percaya sama kita. Terus kenapa sekarang kita nggak jarang reaksi trailer juga, soalnya pandemi kemarin ya. pandemi kemarin. Terus kita juga jarang nonton bioskop, jadi nggak bisa nge-review. Jadi kita bikinnya yang streaming online aja. Netflix. Ya, dan Netflix, iFlix, kebanyakan di Netflix. Tambah juga channel baru kita My Indonesia Curug. Indonesia Curug juga sedang membutuhkan perhatian karena memang channel awal banget. Tuh. Jadi kita fokus ke situ sementara. Sorry kita jarang upload ya. Tapi ntar ke depannya kita mau upload. Jadi uploadnya seperti ini. Yang tadi berat gue udah jelasin, abang gue udah jelasin. Jadi mau diceritain keseluruhnya sampai akhir. Tapi kalau kalian mau mentok sampai 3/4, soalnya spoilernya di akhir, kalian juga bisa. Oh, tapi jangan lupa like kalau kalian suka. Betul. Subscribe kalau belum subscribe. Jadi terima kasih telah klik dan nonton di Bagus Nonton Bareng. Ntar kita ketemu lagi dengan review dan sinopsis film-film lainnya. Dan jangan lupa juga subscribe Dan komen di bawah bagaimana menurut kalian tentang film ini dan Like. channel ini ke depannya. Tuh. Ntar ketemu lagi dengan Godok Dan gue Rama Sim. di Bagus Nonton Bareng.